Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Semoga teman-teman di situ semuanya sehat ya. Oke, kembali lagi pada podcast kita kali ini. Masih sama podcast yang sebelumnya, yaitu tentang ngobrol bareng departemen. Oke, kali ini kita sudah memiliki narasumber yang ganteng ya. Dari kemarin kan cantik-cantik terus ya, perempuan terus. Untuk kali ini dan hanya satu narasumbernya ini. Kenapa ya? Nanti kita tanyakan ya. Oke, untuk sebelum kita tanya-tanya lebih lanjut, boleh untuk Masnya memperkenalkan diri dulu. Namanya siapa, menjabat sebagai apa, dan dari departemen apa? Halo teman-teman, perkenalkan saya Dr. Fazil Fikri sebagai Kepala Departemen Kasat, Kajian Aksi dan Strategis BEM Fakultas Kesehatan Masyarakat Unimus. Di divisi Kasat, kenapa saya sendiri? Mungkin klarifikasi aja teman-teman. Kenapa ya kok sendiri? Anggota saya banyak agenda karena banyak kuliah, sibuk dan lain-lain lah. Ada yang bekerja juga. Mungkin untuk agenda podcast ini sendiri gitu. Oke. Mbak Bos. Oke, baik, siap. Oke, saya panggil dengan Mas Jovan ya. Siap. Oke, untuk selanjutnya aku mau tanya nih Mas. Departemen Kasrat itu ada program apa aja sih kira-kira? Tentang yang aku ketahui ya, tentang Departemen Kasrat itu kayak menyinggung tentang pembahasan politik-politik gitu ya, bener nggak sih? Dan apa saja proker yang sudah terlaksana di Departemen Kasrat ini? Makasih Mbak Eni sebagai hostnya, izin menjawab ya. Di tahun ini di Kabinet AH Desa kita di Departemen Kasat, tahun ini kita membawa dua proker besar. Satu itu ada namanya kemarin itu kita kaji kuliah bersama aktivis dan rakyat, itu kabar, itu proker besar di Departemen Kasat. Terus ada juga forum Kasat, karena di tahun ini kita ada dua himpunan baru yang dimana ada himpunan 5 Raga dan 5 Kesmas. Di situ ada divisi Kasat juga, fungsinya untuk mengontrol teman-teman di bawah kita untuk saling berbagi ilmu lah, karena departemen organisasi baru gitu. Oke, tadi dari Kasrat itu ada proker, salah satu proker besarnya itu ada kabar ya. Itu kalau boleh tahu jenis kegiatannya itu seperti apa? Kenapa kok dinamakan proker besar gitu? Mungkin agak izin menjawab ya Mbak Eni. Sedikit cerita, sebagai mahasiswa di FKM Unimus, sedikit ya kita bergejolak di namanya aksi juga kan. Kemarin juga delala kok mendekati pasca Maide itu, kita di situ menghadirkan dua narasumber Mbak Eni. Satu aktivis lingkungan, yaitu Mas Daniel Takilisan, yang kemarin juga berhasil beberapa putusan atau tuntutan di MK tentang pasal UITE, pasalnya dihapuskan. Juga ada Bang Cornelius dari LBH Semarang yang membersamai teman-teman mahasiswa ketika aksi di Semarang di Benuran. Di situ kita membahas satu, manajemen aksi yang benar, bagaimana seorang mahasiswa mengadakan demo atau membuat kajian yang benar, bagaimana. Di situ kita kupas juga. Bang Daniel menceritakan pengalamannya ketika dia jadi mahasiswa sampai bisa menjadi aktivis sampai sekarang, itu bagaimana fungsi mahasiswa yang sebenarnya itu seperti apa. Itu dikupas di kabar, dan alhamdulillah antusias dari teman-teman internal Unimus dan maupun eksternal itu sangat antusias sekali Mbak. Sudah terlaksana dan itu cukup sukses ya Mas ya. Alhamdulillah. Keren. Nah, itu tadi kalau nggak salah dengar Mas Dova itu mendatangkan pemateri salah satu aktivis ya dari Semarang, dari LBH atau apa tadi? LBH Semarang. Ya, dari LBH Semarang. Itu cara Mas Dova untuk gimana ya, memiliki kenalan orang-orang hebat itu gimana gitu, biar mungkin adik-adiknya nanti meniru atau ada pesan buat adik-adiknya nanti gitu.
mungkin harus join BEM FKM dulu ya. Karena di BEM FKM itu relasinya sangat banyak sekali ya. Contohnya itu kita selalu menjaga hubungan lembaga-lembaga yang ada di Semarang, NGO, LSM yang emang satu visi dengan BEM FKM. Salah satunya LBH Semarang. LBH Semarang ini kan fungsinya adalah menaungi teman-teman kalau butuh bantuan hukum atau pendampingan hukum, itu bisa di LBH Semarang. Kemarin kita karena itu juga sedikit cerita ya, karena ada kejadian di Karimun Jawa, terus Bang Daniel itu kan dinaungi sama LBH Semarang, di situ kenalnya sama LBH Semarang. Sampai di situ hubungan erat masih jaga, setiap kali aksi kita ketemu, terus kita sempat ditawari sebagai paramedis aksi, kita mau dan lain-lain lah. Intinya join BEM FKM dulu, baru insya Allah relasinya banyak. Oke, siap tuh. Salah satu manfaat teman-teman join organisasi itu ya, kita bisa menambah relasi dari internal kita sendiri ataupun dari luar gitu ya Mas Dova ya, kurang lebih. Oke, untuk selanjutnya, aku mau tanya, kepo nih sama Mas Dova. Dulu waktu awal masuk BEM itu kira-kira tertarik karena apa gitu? Makasih Mbak, ini pertanyaan yang bagus banget. Fungsi masuk organisasi khususnya di BEM FKM itu karena kita ketika menjadi mahasiswa itu dipertanyakan fungsi mahasiswa itu kan banyak, tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian masyarakat. Ya salah satunya ya di organisasi ini, di BEM FKM ini kita bisa mengabdikan diri untuk masyarakat, terjun di BEM, terus kita banyak program-program yang terjun di masyarakat juga, dan juga nggak mengaspirasi masyarakat banyak yang kita sampaikan ketika demo, bikin kajian, kita upload di sosial media kita atau yang lain lah. Pada intinya alasan masuk BEM ya itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Oke, sangat berkesinambungan ya dengan Mas Dova yang pribadinya mungkin melek akan isu-isu yang berada di sekitar kita, terus join BEM jadi lebih tahu gitu tata caranya. Mungkin kebetulan Mas Dova yang menjadi ketua departemen Kastrat, jadi tahu belajar tentang cara mengkaji isu yang baik dan benar itu gimana, cara turun aksi yang baik dan benar itu gimana gitu ya Mas Dova ya. Oke, untuk selanjutnya, pengalaman yang paling terkesan selama kurang lebih mau 2 periode ya Mas Dova, udah mau demis nih, kira-kira pengalaman yang paling berkesan selama mengikuti BEM. Pengalaman paling berkesan itu ketika kita jauh dari keluarga. Di organisasi itu banyak teman, banyak sosok keluarga di situ. Ketika kita kesusahan, ya teman di organisasi itu yang sering bantu duluan, bukan teman sekelas, bukan teman satu circle, tapi teman di organisasi itu yang bantu ketika kita kesusahan di luar maupun dimanapun. Itu salah satu benefit lah atau value yang kita dapatkan di organisasi. Kita punya keluarga baru di sini guys ya. Oke. Mas Dova sering ngalamin ini gak sih, antara waktu kuliah sama organisasi itu kadang-kadang bertuburuannya bahasa Indonesia apa ya? Kayak bertabrakan. Sorry ya teman-teman. Bertabrakan gitu ya. Itu cara Mas Dova membagi antara waktu kuliah, organisasi, dan ya mungkin main bersama ya sama spesialnya Mas Dova gitu, gimana gitu? Bagi waktu dengan kuliah, organisasi, dan lain-lainnya, pada intinya semua ini komunikasi. Ketika kita tidak bisa menghadiri suatu rapat atau menghadiri suatu program, itu kita komunikasikan ke gubernur atau ke ketua pelaksana. Intinya kita komunikasi secara baik lah. Benar, kalau kita emang nggak bisa di suatu acara itu komunikasi jujur gitu teman-teman. Ketika kalau teman-teman menghilang di suatu organisasi itu, nanti dipertanyakan integritasnya gitu. Itu kuncinya ya komunikasi, jujur aja gitu. Oke. Oke, untuk selanjutnya mungkin ada harapan untuk
BMFKM sendiri Mas Dova dan Departemen Kasta tentunya apa harapannya gitu untuk adik-adik? Mungkin kan teman-teman masih beranggapan tuh kalau Departemen Kasta itu menyeramkan, kayak harus turun aksi ke jalan dan bla 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 gitu. Oke. Monggo. Harapannya teman-teman buat ini ya, rumahku yang kedua BMFKM ini tetap jadi rumah yang nyaman bagi teman-teman yang ada di sini. Jadikan sebuah BMFKM ini jangan sebuah organisasi saja, tapi sebuah, ya, di situ emang rumah, ada sebuah keluarga yang baru di situ. Kalau pengen makan ada di situ, kesusahan ada di situ, saling membantu lah di situ. Terus jangan takut kalau di Kastrat, jangan tahu teman-teman, orientasi tentang Kastrat itu tidak hanya demo saja, tapi kita belajar strategi kajian. Kita bisa mengkritik suatu pemerintahan, suatu pimpinan dengan suatu konten atau kajian yang emang itu opini pribadi kita. Dan jangan takut menyuarakan buat suatu kebenaran, karena suatu kebenaran itu emang nyata ya, kita harus suarakan yang benar-benar lantang gitu sih. Terus jangan takut menyuarakan yang benar ya teman-teman, tuh perlu dicatat teman-teman semua, harus berani bersuara kalau memang itu benar. Mungkin sebelum podcast ini berakhir, boleh Mas Dova untuk memberikan sedikit closing statement pada podcast kali ini. Closing statementnya ya, apa ya, yaitu jangan jadikan suatu organisasi itu tempat untuk mencari ilmu saja, tapi gali atau cari sebanyak-banyaknya apa yang kamu bisa dapatkan, entah itu relasi, entah itu pengalaman, entah itu jodoh kamu di situ, Siapa tahu ya. entah itu pekerjaanmu di situ, mungkin bisa jadi situ. Karena percuma teman-teman kuliah, mengapa kuliah itu nilainya IPK itu 4 ya, karena sisanya itu ada di organisasi, itu aja sih. Oke, terima kasih banyak Mas Dova atas waktunya. Ya, sama-sama. Teman-teman semuanya, nggak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini. Jangan lupa teman-teman untuk terus mantengin konten-konten dari kita, dan masih ada departemen-departemen selanjutnya yang akan kita kepoin bersama tentang departemen tersebut. Terima kasih teman-teman semuanya, dan Mas Dova terima kasih banyak Sama-sama. buat teman-teman yang mungkin kepo-kepo tentang organisasi BEM itu seperti apa, boleh follow IG kita BEM UKM. Dan kalau misal pun kalau teman-teman pengen kenalan dengan Mas Dova, nanti bisa di Instagramnya Mas Dova. Oke, terima kasih teman-temannya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.